Pengamat ketenagakerjaan Asnil Tan menyoroti situasi ketidakpastian pekerjaan yang dihadapi sekitar 50.000 buruh di PT Sri Krejeki Isman atau Sritex. Dirinya mendorong pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pencegahan pemutusan hubungan kerja, tetapi juga merancang solusi berkelanjutan bagi kesejahteraan para buruh. Menurutnya, penanganan ketenagakerjaan dalam industri strategis seperti Sritex memerlukan pendekatan yang komprehensif, bukan sekedar bantuan, dana, atau penundaan PHK. Asnil mengapresiasi upaya Presiden Prabowo memerintahkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang memantau situasi ini agar pekerja Sritex terhindar dari PHK, namun dirinya menegaskan bahwa tanpa rencana keberlanjutan yang matang, dampak sosial tetap akan tinggi. Lebih jauh, Asnil menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah perusahaan dan pihak kreditur untuk merumuskan solusi inovatif agar Sritex tetap bisa beroperasi. Dari Jakarta, Galuh Anggara dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Memang gelombang PHK yang terjadi akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Tercatat sejak awal Januari sampai Agustus, sudah sebanyak 70.000 pekerja korban PHK. Ini dapat merusak kestabilan ekonomi nasional, terutama sendi-sendi ekonomi masyarakat kita. Apabila ini tidak dilakukan langkah-langkah extraordinary dan berpikir secara out of the box, maka para korban PHK akan berjatuhan selanjutnya. Terutama pada kasus perusahaan Sritex ini. Sebagaimana kita ketahui, Sritex mengalami pilot yang akan mengancam PHK kepada 50.000 karyawannya. Kemarin memang saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo memerintahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Bapak Immanuel Ebenezer, untuk menemui para buruh di perusahaan Sritex, menyampaikan pesan bahwa pemerintah menjamin para buruh-buruh di Sritex tidak di PHK. Ini butuh langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah selanjutnya saya merekomendasikan pemerintah bisa dengan merelokasi para pekerja di Sritex ini dipindahkan ke perusahaan lain, terutama di perusahaan BUMN. Atau pemerintah bisa juga melakukan akuisisi terhadap perusahaan Sritex yang kemarin dikelola oleh swasta, kemudian dikelola oleh BUMN, agar perusahaan Sritex ini bisa tetap beroperasi, bisa diselamatkan. Ini dilakukan untuk menyelamatkan pekerja. Kedua, industri tekstil ini adalah industri yang padat karya, yaitu usaha-usaha yang sangat banyak menyerap lapangan pekerjaan. Ini mesti dipertahankan oleh pemerintah. Untuk jangka panjang, saya menyarankan pemerintah untuk melakukan revisi Permendak nomor 8 tahun 2004. Permendak ini adalah sumber hancurnya dunia kewirausahaan atau dunia industri Indonesia. Karena begitu mudahnya barang-barang dari luar masuk ke Indonesia. Dan mereka itu bisa menjatuhkan harga-harga lokal. Sehingga barang lokal kita kalah harga, bahkan kalah dalam kualitas. Apalagi mental masyarakat kita lebih bangga produk luar daripada produk lokal. Revisi ini wajib dilakukan. Kenapa? Karena Permendak ini terlalu memberi
kemudahan kepada importir untuk memasukkan barangnya ke Indonesia. Sementara kemudahan itu kepada barang-barang yang bersifat konsumtif di tengah masyarakat, seperti pakaian, elektronik, tas, sepatu. Sementara industri ini, produksi barang-barang tadi tersebut adalah industri manufaktur yang padat karya. Kalau barang-barang dari luar masuk ke dalam Indonesia, ke dalam negara kita, barang-barang hasil industri kita akan bertumbangan. Ini pemerintah harus berani melawan intervensi negara luar atau memberi fasilitas kepada negara luar, mengistimewakan negara luar untuk barang yang bisa masuk ke negara kita, terutama produk-produk dari Cina. Di negara manapun pasti akan melindungi produk lokalnya. Saya harap pemerintah jangan ragu untuk melakukan itu. Pemerintah, apalagi pemerintahnya Bapak Prabowo, sudah mengatakan nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai patriotik. Ini saatnya Bapak Presiden Prabowo mengambil sikap, membuktikan kepada rakyatnya bahwa beliau benar-benar melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Demikian.